Ikatan psikologi atau kejiwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Awalia dengan NIM 1902016028 dari Prodi Administrasi Publik 2019. Saya akan mempresentasikan dasar-dasar perilaku kelompok dimulai dengan definisi dan klasifikasi kelompok. Kelompok menurut Merton yaitu sekumpulan orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan. Sedangkan dalam kelompok tersebut ada rasa solidaritas karena ada nilai bersama dan ada tanggung jawab. Klasifikasi kelompoknya terbagi dua. Yang pertama ada kelompok formal, yakni suatu kelompok yang ditetapkan dalam struktur organisasi dengan perencanaan serta program yang jelas. Terdiri dari dua tipe, yaitu kelompok komando dan kelompok tugas. Kelompok informal, yakni kebalikan dari kelompok formal dalam artian tidak resmi. Terkadang kegiatannya hanya spontanitas. Kelompok ini terdiri dari atas dua tipe juga, seperti kelompok kepentingan dan kelompok persahabatan. Adapun alasan orang bergabung dalam kelompok yakni karena keamanan, status, harga diri, afiliasi, kekuatan, dan pencapaian tujuan. Kemudian tahapan perkembangan kelompok terdiri atas model 5 tahap dan model alternatif. Pada dasarnya suatu kelompok dibentuk, kemudian pada suatu waktu akan bubar. Namun yang terpenting dari itu adalah bagaimana proses suatu kelompok dapat terbentuk sampai bubarnya kelompok itu. Nah, Bruce Tuckman mengatakan ada 5 tahapan perkembangan kelompok. Yang pertama, forming, tahapan di mana anggota kelompok kurang yakin untuk menentukan tempatnya dalam kelompok. Pada periode ini ada banyak ketidakjelasan mengenai struktur tujuan dan kepemimpinan. Yang kedua, storming, tahapan mulai timbul berbagai macam konflik, sehingga dalam penyelesaiannya adalah dengan menemukan solusi. Yang ketiga, norming, pada tahap ini komitmen dan kohesi antar kelompok meningkat, sehingga kelompok membuat beberapa kesepakatan mengenai peran, struktur, dan norma sebagai acuan dalam berperilaku yang tepat. Yang keempat, performing, tahapan di mana anggota kelompok menjadi cakap dalam kerjasama untuk mencapai tujuan. Yang kelima, adjourning, tahapan kelompok telah mencapai misi dan tujuan yang telah ditentukan sehingga kelompok bisa bubar dan pemimpin kelompok dapat memberikan reward terhadap anggota-anggotanya. Nah, model yang kedua ada model alternatif untuk kelompok temporer dengan tepat. Kelompok-kelompok temporer yang dibatasi tengah waktu tampaknya tidak mengikuti model sebelumnya. Adapun urutan tindakannya, yang pertama menentukan arah kelompok. Fase pertama kegiatan kelompok adalah fase inersia atau lemas tanpa energi. Kemudian terjadi peralihan yang terjadi tepat ketika kelompok itu telah menghabiskan separuh waktu dari waktu yang telah disediakan, sehingga transisi mengawali perubahan-perubahan besar. Yang kelima, fase inersia kedua pun mengikuti masa transisi. Yang keenam, pertemuan terakhir kelompok dicirikan oleh kegiatan yang sangat terpacu. Lanjut ke arah menjelaskan perilaku kelompok kerja. Pertama, kondisi eksternal yang dikenakan pada kelompok mencakup strategi organisasi, struktur otoritas, peraturan formal, sumber daya organisasi, proses seleksi personil, evaluasi kerja, budaya organisasi, dan adegan kerja fisik. Kedua, sumber daya anggota kelompok. Terdapat poin pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sebagaimana tinjauan terhadap bukti telah menemukan bahwa keterampilan hubungan antar personal secara konsisten muncul sebagai hal yang penting bagi kinerja tinggi kelompok kerja. Semua ini mencakup manajemen konflik dan resolusinya, pemecahan masalah kolaboratif, dan komunikasi. Poin selanjutnya, karakteristik kepribadian mencakup ciri-ciri seperti keramahan, prakasa, keterbukaan, keluasan. Ketiga, struktur kelompok peran. Ada peran harapan, sebagaimana orang meyakini apa harusnya tindakan yang dilakukan dalam situasi tertentu. Ada juga peran konflik, bila individu dihadapkan pada pengharapan peran yang berlainan, akibatnya adalah konflik peran. Dan ada ikatan psikologi atau kejiwaan.
Kemudian masuk ke hal-hal yang membentuk perilaku dalam kelompok, diawali dengan norma. Norma adalah standar perilaku yang dapat diterima dengan baik dalam suatu kelompok dan digunakan oleh semua anggota. Adapun pengaruh norma-norma pada perilaku individu yang terbagi dua tipe norma sosial, ada norma deskriptif, yaitu norma yang mendeskripsikan perilaku seseorang dalam suatu situasi. Ada juga norma induktif, yaitu norma yang memberikan spesifikasi tentang perilaku yang harus dilakukan. Selanjutnya status. Status adalah posisi yang didefinisikan secara sosial yang diberikan kepada kelompok atau anggota oleh orang lain. Selanjutnya ukuran. Ukuran kelompok dapat mempengaruhi perilaku keseluruhan kelompok, tetapi efeknya tergantung pada variabel yang diperhatikan. Nah, ada poin kemalasan sosial atau social loafing, yang artinya kecenderungan individu untuk mengurangi motivasi dan usahanya saat bekerja dalam kelompok. Social loafing ini memberikan dampak negatif yang berpengaruh pada kelompok, yang membuat kinerja kelompok akan menurun karena tiap individu beranggapan tidak ada penghargaan yang diberikan sehingga tidak termotivasi. Selanjutnya, komposisi. Komposisi ini diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan dari beraneka ragam keterampilan dan pengetahuan atau heterogen, sehingga kelompok akan lebih efektif dibanding kelompok yang homogeni. Selanjutnya, kepaduan atau kekohesivan. Kelompok-kelompok itu berbeda menurut kepaduan mereka, yaitu sejauh mana para anggota tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk di dalam kelompok, sehingga kepaduan tadi membuat hubungan kelompok jadi produktif. Adapun manfaatnya yaitu meningkatkan komitmen terhadap tujuan kelompok, dan dampak negatifnya anggota kelompok jadi menomorsatukan kelompoknya melebihi apapun. Masuk ke pengambilan keputusan dalam kelompok. Nah, tekniknya bagaimana sih? Jadi tekniknya itu ada 4. Yang pertama, interaksi kelompok. Yang kedua, brainstorming atau proses lebih lanjut yang secara khusus membahas semua alternatif sambil menahan kritik terhadap semua alternatif tersebut. Yang ketiga, teknik nominal kelompok, yang dimana teknik ini dilakukan pada setiap individu saling bertatap muka untuk menyampaikan gagasan mereka. Yang keempat, pertemuan elektronik. Artinya itu setiap individu berinteraksi menggunakan komputer salah satunya. Adapun penjelasan yang terakhir, yakni daftar kekuatan dan kelemahan dari pembuatan keputusan kelompok. Dimulai dengan kekuatannya, yaitu informasi lebih lengkap. Yang kedua, meningkatkan keanekaragaman pandangan. Yang ketiga, keputusan lebih tepat dan meningkatkan penerimaan terhadap keputusan. Sedangkan kelemahannya yaitu lebih lambat. Kedua, meningkatkan tekanan untuk menyesuaikan diri. Ketiga, dominasi oleh satu atau beberapa anggota, dan tanggung jawab menjadi tidak pasti. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.